Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, saya doakan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bahagia, kabar-kabar hari ini lagi booming di luaran ya. Kabar-kabar kenapa? Banyaknya gangguan lambung. Ya, gara-gara gangguan lambung, terutama GERD katanya bisa menyebabkan meninggal dunia. Dan ini memang banyak di lapangan. Baik, kita akan bahas pelan-pelan. Sebenarnya GERD itu apa sih? Nah, sebelum bicara GERD, kita ini semua sama Tuhan diberikan yang namanya lambung. Kita harus tahu lambung itu fungsinya apa. Ternyata lambung itu fungsinya selain untuk mencerna makanan dan minuman, juga membunuh bakteri yang lewat makanan yang kita makan. Jadi sebenarnya lambung itu luar biasa dikasih Tuhan. Jadi mempunyai fungsi yang sangat luar biasa. Menyaring, membunuh bakteri, yaitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja penyakit yang ada di lambung itu. Yang pertama disebut penyakit gastritis. Jadi gastritis itu kalau itis-itis itu adalah peradangan. Ya, peradangan pada lambung. Nah, gastritis ada yang akut, ada yang kronis, ya. Terus sebabnya apa, Dok? Baik, sebabnya gastritis itu bisa karena sering minum-minum obat antiinflamasi atau obat-obat peradangan. Terus suka minum-minum alkohol, ya, itu juga mempengaruhi semua. Sehingga terjadi peradangan pada lambungnya. Nah, biasanya gastritis itu ada yang tanpa gejala. Sehingga kalau ada gejala biasanya dia tuh muntah, mual, cegukan atau sendawa, suka sendawa ya. Terus nyeri ulu hati, nah itu adalah harus dipahami itu adalah tanda-tanda kalau ada gastritis jika ada keluhan. Yang pertama gastritis. Yang kedua apa, Dok? Yang kedua itu adalah GERD. Nah, ini yang katanya lagi ngetren di dunia anak-anak Gen Z ya. GERD. GERD itu apa sebenarnya? GERD itu adalah asam lambungnya berlebihan. Memang dalam lambung itu Allah sematkan yang namanya asam lambung. Tujuan asam lambung apa? Bisa mencerna makanan dan minuman. Tujuannya apa lagi? Bisa membunuh bakteri. Nah, tapi kalau sampai asam lambung itu berlebihan, ini yang sangat bahaya. Kenapa? Nanti tanda-tandanya kalau asam lambung berlebihan, mulut kita sering asam, mulut kita sering pahit, ya. Terus kadang-kadang kita bisa mual, bisa muntah. Dan yang penting biasanya orang kalau sudah kena GERD itu susah tidurnya, ya, susah tidur, ya. Ingat, ini penting sekali. Yang paling bahaya juga biasanya kalau GERD itu ada iritasi sampai ada perdarahan di kerongkongan. Karena apa kok di kerongkongan? Iya, asam lambung kalau sudah naik ke kerongkongan, dia akan sering mengiritasi atau membuat peradangan sehingga terjadi luka. Nah, yang paling bahaya, lukanya ini nanti berkelanjutan bisa merusak sel yang ada di kerongkongan atau esofagus. Nanti perubahan sel di situ, DNA-nya berubah, maka terjadi kanker kerongkongan. Ini yang harus kita waspadai. Itu yang kedua, gangguan yang pada lambung. Kita lanjut. Gangguan ketiga apa yang di lambung? Yaitu namanya tukak lambung. Tukak lambung itu adalah lambungnya luka. Nah, apa penyebabnya, Dok? Berarti dinding lambungnya itu sudah luka ya. Berarti yang menyebabkan bisa karena infeksi bakteri, terutama pylori paling banyak. Terus kedua yang suka minum obat-obat anti radang ya. Jadi obat-obat anti radang itu bisa menyebabkan lambungnya bisa luka. Terus bisa karena stres, bisa karena suka makan pedas, tidak melihat umur, suka makan asam-asaman, tidak melihat umur, dan juga suka merokok, suka minum minuman alkohol. Hati-hati, kalau berlebihan bisa menyebabkan lambungnya itu dindingnya bisa luka. Bahaya juga kalau sampai perlukaan lambung terjadi perdarahan. Ya, BAB-nya bisa warnanya hitam, ada pada waktu batuk bisa keluar darah segar. Itu yang ketiga. Kita lanjut yang keempat apa? Yang keempat gangguan lambung itu namanya gastroparesis. Apa gastroparesis? Gastroparesis itu adalah lambung itu kan ada namanya otot lambung. Otot lambung itu fungsinya kalau sudah lambung mencerna makanan atau minuman itu didorong sama otot lambung untuk lajunya ke usus. Jadi ini sudah ada gangguan pada otot lambungnya sehingga yang terjadi kelambatan untuk makanan yang dibawa ke usus itu
lempar ya, dilempar, didorong ke usus itu lambat. Sehingga apa? Gejalanya biasanya orang itu suka kenyang, ya cepat kenyang. Terus sukanya kembung, ya mual, muntah, bisa gitu. Bisa nyeri ulu hati, itu gastroparesis. Yang kelima, sakitnya itu dispepsia. Ya, ada yang bilang teori jurnal dispepsia itu ada dua, dispepsia organik dan fungsional. Ya, organik itu yang seperti kayak GERD, luka itu digabungkan. Dispepsia itu adalah kondisi di mana lambung kita terasa penuh, cepat kenyang, juga bisa panas dan nyeri perut. Apa penyebabnya dispepsia? Penyebabnya bisa infeksi bakteri ya, bisa alergi makanan, itu penyebabnya. Terus yang keenam, penyakit lambung itu ada kanker lambung. Hati ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat yang saya jelaskan. Yang ketujuh apa? Gastroenteritis. Nah, saya kembali lagi ke kanker lambung. Kanker lambung ini biasanya tanpa gejala. Dia ditemukan terdeteksi kanker lambung kalau sudah stadium lanjut. Tuh, nggak bahaya tak ini? Bahaya. Ya, jadi hati-hati. Yang ketujuh saya bilang gastroenteritis. Apa? Pasti namanya itis-itis itu adalah peradangan pada sistem pencernaan. Gejalanya pasti muntah, kram perut, sering kram perut, hati-hati. Terus diare. Ya, ingat. Kok tiba-tiba diare ya, padahal nggak makan apa-apa. Ingat, berarti ada gangguan pada lambungnya. Jadi ada 7 kelainan lambung yang bisa menyebabkan Anda terjadi gangguan penyakit degeneratif di kemudian hari. Juga dari 7 ini bisa menyebabkan kematian. Jadi hati-hati, sudah saya jelaskan, kenali tanda-tanda, kenali keluhan. Jika Anda sudah mengeluh seperti itu, cepat-cepat untuk konsultasi pada yang kompeten. Dan insya Allah saya bisa membantu dengan herbal nutrisi saya tanpa obat kimia. Insya Allah sangat membantu dan sudah diuji dan juga sudah diteliti bahwa herbal nutrisi saya bisa membantu kondisi lambung Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, bisa di-share deh. Video ini bisa di-share ke teman, saudara, supaya jaga-jaga ya. Menjaga kesehatan itu penting. Karena sumbernya penyakit, apapun penyakitnya, sumbernya ada di lambung. Seperti hadis Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah, sumbernya segala penyakit adalah jeleknya al-baradah. Jeleknya al-baradah adalah jeleknya pencernaan. Tafsirnya yang bisa mencerna organ kita satu-satunya hanya lambung. Ini dalam kitab Tukmen, dalam hadis Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah. Ya, ingat, sehat itu penting karena banyak orang tertipu dengan nikmat sehat. Nikmatani maghbun fihi makasiron minan nas as-sohatu wal farogu. Wal farogu. Ada 2 kenikmatan yang manusia sering tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang untuk bisa beribadah, untuk bisa taat lagi kepada Allah. Mudah-mudahan saya doakan sehat selalu. Kita selalu mendoakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.